Shalom teman-teman semua, selamat datang di video saya kali ini. Di sini saya akan membahas tentang Yahweh dan hubungannya dengan Kristus serta aplikasi teologinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini banyak orang Kristen yang masih salah paham, bahkan salah mengartikan siapa Yesus Kristus dan bagaimana karya keselamatan itu terjadi. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Yesuslah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Namun, pemahaman seperti ini perlu diluruskan berdasarkan kesaksian dari kitab suci. Alkitab mengajarkan bahwa inisiatif keselamatan berasal dari Allah Bapa itu sendiri, bukan dari manusia atau bahkan dari Yesus sebagai pribadi yang diutus. Manusia karena keberdosaannya, ia telah kehilangan relasi atau hubungannya dengan Allah dan tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Hanya karena kasih dan inisiatif Allah, keselamatan menjadi mungkin. Hal ini ditegaskan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan bunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kasih Allah adalah sumber dari tindakan penyelamatan. Allah yang mengaruniakan anaknya berarti Allah Bapa adalah pribadi yang mengutus. Di sini, Yesus Kristus datang bukan dengan kehendaknya sendiri yang terpisah dari kehendak Bapa, tetapi sebagai pelaksana rencana keselamatan yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Ketika Yesus datang ke dunia, ia sungguh-sungguh menjadi manusia dan sama seperti kita. Namun, ia datang tanpa dosa. Perbedaan utama antara Yesus dan manusia berdosa adalah bahwa Yesus hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa. Ia tidak menjalankan kehendaknya sendiri, tetapi sepenuhnya menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5-11 menegaskan bahwa Yesus mengosongkan diri, merendahkan diri, dan taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dalam ketaatan sempurna inilah, Yesus menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Manusia yang sempurna dan korban yang layak untuk membawa keselamatan. Karena ketaatan inilah, Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari kedua ayat ini, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Filipi pasal 2 ayat 5-11, kita dapat melihat hubungan yang sangat indah antara Allah dan Yesus. Allah Bapa adalah penggagas, perencana, dan pengutus keselamatan. Sedangkan Yesus Kristus adalah pelaksana rencana keselamatan itu dalam ketaatan penuh. Dengan demikian, keselamatan adalah karya Allah, namun dengan peran yang ditata secara jelas dalam Alkitab. Inisiatif dari Bapa, pelaksananya oleh Anak, dan penerapannya di hati manusia oleh Roh Kudus. Aplikasi teologisnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, hidup rendah hati. Keselamatan adalah anugerah, karena itu orang percaya tidak boleh sombong dan tidak merendahkan orang lain, selalu bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, meneladani ketaatan Yesus. Yesus taat kepada Allah sampai mati. Begitu juga kita harus meneladani sikap dari Yesus itu sendiri. Yang ketiga, membangun relasi yang dekat dengan Allah. Allah mengasihi lebih dahulu, maka hidup kita seharusnya dipenuhi kasih, syukur, dan kerinduan untuk berdoa, beribadah, dan belajar firman Tuhan. Yang keempat, kita mengandalkan Roh Kudus. Perubahan hidup bukan usaha sendiri, tetapi karya Roh Kudus. Karena itu, kita perlu berdoa,
peka, dan percaya bahwa pertumbuhan rohani adalah proses yang dipimpin oleh Allah. Yang kelima, kita mau mengasihi sesama. Allah mengasihi dunia, maka orang percaya harus menunjukkan kasihnya kepada keluarga, teman, sesama, bahkan kepada yang menyakitinya. Yang keenam, kita harus memiliki motivasi pelayanan yang murni. Pelayanan yang kita lakukan bukan untuk menerima pujian atau merasa berjasa, tetapi kita mau mengucap syukur atas kasih Allah. Sekian dan terima kasih. Shalom.